Yo yo yo, selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain bersama saya Yogi dan saya Gus Robin Ajah tahun 2022. Di video kali ini kita akan membahas tentang makhluk yang ada sebelum adanya bangsa dewa, malaikat dan iblis ada ya. Wah, ini lebih jauh lagi. Jauh dan lebih jauh lagi. Tentunya Gus Robin akan memflashback itu ya, gambaran-gambarannya seperti apakah bentuk dari si makhluk ini dan apa saja misteri-misteri yang ada tentunya. Tapi sebelum itu kita salam dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya untuk kita semua. Oh iya, dan satu lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita. Jangan lupa untuk di-share terus, di-subscribe pastinya. Bagi yang belum subscribe ya, subscribe cepat-cepat. Nah, langsung saja Gus Robin. Gimana sih makhluk sebelum adanya dewa, iblis, dan malaikat ini? Bagaimana sih? Yang jelas makhluk yang pertama adalah Tuhan. Jelas. Bukan makhluk ya? Sebenarnya disebut bukan makhluk, Entitas ya? Energi. Ya? Energi ya? Energi. Ya termasuk jadinya kalau energi tapi hidup. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang Tuhan dulu. Nah, saya akan bongkar-bongkaran penuh di sini selama saya 2022 ini. Kenapa saya bongkar-bongkaran penuh? Setidaknya kalian akan mengetahui sedikit kisah. Karena tugas saya menceritakan dan bercerita. Dan harus diceritakan, setidaknya kalian sekedar tahu saja. Tuhan itu adalah energi alam. Tuhan itu cahaya, iya. Tuhan itu kegelapan, iya. Tuhan itu api, iya. Tuhan itu air, iya. Semuanya ya? Tuhan jadi satu. Semuanya itu. Energi. Sebuah energi. Nah, Tuhan itu akhirnya menciptakan alam semesta ini menggunakan energi. Energi Tuhan, energi hidup. Mungkin disebut Tuhan itu tunggal, iya. Karena pemilik alam semesta ini, namun Tuhan ini hanya bergerak ketika penciptaan dan penghancuran, ketika kiamat dan ketika penciptaan, masa-masa penciptaan dan masa-masa kiamat itu aja. Nah, untuk memelihara, untuk kehidupan itu nanti akan diciptakan dewa, malaikat, iblis, dan manusia, kehidupan ya. Makhluk. Entah sebenarnya dewa, malaikat, iblis itu sebenarnya makhluk nyata dulu, bukan makhluk gaib dulunya. Aslinya pernah tinggal di dunia ini, bahkan pernah tinggal sebelum ada dunia ini, bumi gitu maksudnya kan? Sebelum ada bumi. Yang jelas alam semesta dulunya satu. Apa perlu saya ceritakan alam semesta ini satu? Mungkin boleh juga ya. Boleh aja. Alam semesta ini dulu satu, dia besar sekali, berbentuknya seperti ini, kayak sedikit trapesium tapi bulat di sini. Nah, di dalam itu ada energi. Energi itu yang kita sebut sekarang matahari. Nah, sebelum meledaknya ini, Big Bang. Ya, sebelum meledak, ini satu dulu. Makanya terjadi pecah-pecahan itu. Sebenarnya itu satu dulu. Di sana itu ada sebuah pohon keramat, pohon kehidupan. Itu berarti sudah ada sebelum ada matahari gitu? Berbarengan. Di mananya matahari? Di sana? Di atasnya. Ya, ada seperti dunia kita, pohon, rumputan, air. Seperti dunia kita adanya, tapi tidak adanya matahari, karena matahari masih ada di dalam. Nah, contohnya ketika bumi ini kan ada di dalamnya inti bumi. Nah, seperti matahari inti bumi itu masih seperti itu. Jadi tapi nggak ada gelap. Matahari gitu ya, matahari gelap gitu ya. Tuhan itulah sebuah cahaya dulu yang menerangi semuanya, alam semesta ini. Sebuah cahaya energi. Di alam semesta itu berarti ada satu planet aja gitulah anggapannya ya. Ya, anggap gitu. Satu planet aja tapi ada ya. Besar sekali. Dan yang menerangi adalah Tuhan. Besar sekali dulu. Matahari yang sekarang jutaan kali besarnya dari matahari yang sekarang. Matahari dulu. Inti planet itulah. Nah, pohon itu
ya saya anggap sebenarnya tanpa nama sebenarnya planet tersebut. Saya anggap lambda ya. Nah, saya anggap lambda. Pohon tersebut juga tanpa nama dulu. Saya sebut kalpa. Karena sebutan sekarang kalpa juga. Pohon waktu, pohon krama. Kenapa disebut pohon waktu? Karena kalpa ini sudah ada semenjak alam semesta ini ada. Berarti ciptaan pertama. Pohon ini dan sebenarnya antara Tuhan dan tumbuh-tumbuhan pohon yang ada di sini ini udah ada berbarengan. Hanya saja nanti diciptakan oleh Tuhan dengan bentuk-bentuk lain. Nah, planet itu sebenarnya sudah ada bersamaan dengan adanya Tuhan. Planet satu itu. Hari demi hari, Tuhan mulai menciptakan yang namanya percikan murni. Ingat, ini garis bawah. Percikan murni atau percikan pertama kali yang akan menjadi cikal bakal nenek moyang bangsa dewa malaikat iblis. Nenek moyang dari mereka. Pertama diciptakanlah yang namanya Faram. Fararam. Gitu di belakangnya. Dua A-nya P-H-A-R. Kalau dibaca itu koma di atasnya A-A-M. Tapi nanti disingkat jadi Faram gitu. Panjang gitu. Sebutlah Entitas itu, ya. energi itu. Far sama Am. Far sama Am. Ini ada dua bangsa. Bangsa Far sama bangsa Am. Bentuknya sama. Bentuknya beda. Gimana bentuknya? Yang satu bentuknya energi gelap, yang satu energi cahaya. Yang satu melahirkan iblis, yang satu melahirkan malaikat dan dewa. Tapi banyakkah maksudnya entitas ini, energi-energi ini? Apa cuma satu-satu aja? Yang saya lihat ada 4 Far yang putih. Am 2. 4 juga. 4. Laki perempuan seperti itu. Laki perempuan. Tapi bentuknya partikel gitu ya? Iya, partikel. Bentuknya partikel cahaya ya, dan ini partikel itu, ya. kegelapan gitu ya? Iya, kegelapan. Dan satu Faram ini spesial. Berarti ada 9. Ada 9 ya. entitas kecil ya, yang kita anggap entitas partikel lah ya. Ya. Ada 9 partikel gitu ya. Dan satu ini spesial. Dia Faram. Hitam dan putih. Ya, hitam dan putih ini dia itu paling kuat. Pemimpin di sana. Dia tidak bisa dilukai oleh Faram hitam, tidak bisa dilukai oleh Faram putih. Tidak bisa dilukai oleh Far dan tidak bisa dilukai oleh Am. Am. Sulit sekali zaman dulu tuh bahasanya itu A semuanya katanya. A. Huruf hidupnya A aja. Nah, tapi mereka bisa bicara. Bisa. Bahasa mereka itu bahasa itu digunakan. Huruf hidupnya A saja. Saya nggak ngerti juga bahasanya apa. Apa sebutan? Ada sebutan bahasanya itu. Bahasa apa? Bahasa Faram gitu ya. Cuma mereka yang mengerti ya. Iya. Tapi mereka bicaranya ya gimana? Bentuknya partikel ya. Iya. Jadi seperti apa namanya? Kalau tanpa bicara. Apa tanpa telepati ya? Seperti telepati gitu. Tidak, dia partikel tapi bersuara. Bukan telepati lagi. Tapi mereka bisa telepati tapi bisa bersuara langsung. Bisa bersuara ya. Oke. Lalu yang ini, yang Faram ini yang paling kuat. Sebutannya itu Faram sebutannya. Yang satunya bangsa Far sama bangsa Am, tapi dia sendiri Faram karena memang paling kuat dan dia ingin menguasai semua ini. Ternyata bangsa Far dan bangsa Am dan Faram ini tidak mengetahui. Kalau sekarang disebutnya Parama.
biar gampang saja ya saya sebutin. Sulit banget nyebutinnya. Parama kalau sekarang. Ini ingin menguasai Alam semesta. alam semesta. Ternyata mereka tidak tahu adanya Tuhan. Di alam semesta itu terjadi siang dan terjadi malam dulu. Karena dua partikel ini belum sempurna. Partikel ini apakah besar bentuknya? Besar dulu. Lebih besar dari matahari dulunya. Matahari yang sekarang. Tapi bisa bicara ya? Bisa bicara. Hmm. Apalagi yang itu Param. Itu lebih besar lagi. 30 kali lipat besar mereka. Yang 8 ini. Saya lihat besar banget, dia paling besar di tengah-tengah. Nah, ini ingin menguasai dan melumpuhkan bangsa Par dan bangsa Am. Tapi Cara melumpuhkannya gimana? dengan kekuatannya. Dia diserang tidak kenapa, tapi dia itu melumpuhkan seketika. Nah, begini, karena dia menganggap dirinya Tuhan. Dia mengatakan mereka itu harus tunduk. Padahal mereka ini semuanya anak Tuhan, murni anak Tuhan. Tidak ada dibedakan oleh Tuhan. Meskipun Param ini diciptakan spesial sendiri. Sedangkan bangsa Par dan Am ini kekuatannya jauh, tidak bisa melukai Param. Ya. Nah, ini akhirnya datanglah Tuhan. Dia kan tidak tahu bahwa itu Tuhan. Karena dia pun tidak tahu kalau dia diciptakan oleh Tuhan. Dia berbicara. Mungkin seperti berbicaralah, kenapa ingin menguasai gini. Terus kenapa engkau tidak tahu bahwa aku adalah yang menciptakanmu gitu. Kenapa engkau ingin menguasai? Nah, dia tidak tahu siapa kamu gitu, ingin menantang gini. Ya, jika berani suruh menantang. Akhirnya apa? Menantang. Disuruhlah si Param menyerang Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dilukai oleh apapun, tidak bisa sempurna lah. Gitu ya. Sempurna. Ketika Param ini menyerang, dia itu terpental sendiri. Terus seperti itu, dia tidak bisa menyerang. Akhirnya dia berkata, siapa engkau sebenarnya? Nah, si Param, akulah Tuhan. Apa engkau percaya aku Tuhan ya sebenarnya? Dia tetap tidak percaya dan dia ingin menguasai dunia ini. Akhirnya dikeluarkanlah energi Tuhan, dipentalkanlah Param ke energi matahari, energi inti planet tersebut. Kan ada planet besar ini, itu masuklah ke dalam sana dan meledaklah Big Bang. Oh, itu yang terjadi. Sebenarnya Itulah yang terjadi akhirnya. Karena kekuatan besar Tuhan yang mementalkan si Param. Intinya mungkin bisa dibilang anak durhaka. Yang tersisa 8 ini saja. Nah, dilenyapkanlah si Param tersebut. Tersisa 8. 4 Far dan 4 lagi Am. Dalam tersebut akhirnya mereka mengakui kekuatan Tuhan. Nah, ternyata Par dan Am ini, bangsa Par dan bangsa Am ini mengakui bahwa mereka adalah anak Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan memerintahkan mereka untuk menciptakan bangsa mereka sendiri. Nah, bangsa Far ini menciptakan iblis, bangsa Am ini menciptakan, bukan kebalik, Far itu putih, Am itu hitam. Far itu hitam berarti. Ya. Berarti tadi salah berarti. Salah ya tadi. Ya. Tadi disebutkan Far itu putih, Am itu hitam. Saya kebalik ternyata ya. Far itu hitam. Iya, kebalik. Far itu hitam putih ya, benar. Hitam putih. Far hitam, Am putih. Oke. Lalu Far menciptakan iblis dan sebagainya yang hitam. Yang Am itu menciptakan yang putih, dewa, ada malaikat dan sebagainya. Adanya pohon itu. Pohon ini. Pohon ini yes. Pohon ini adalah pohon keramat. Pohon kalpa. Pohon kalpa ini adalah pohon keramat di mana Tuhan menganugerahi pohon tersebut mengeluarkan air abadi. Air abadi tersebut intinya ada yang
jatuh dan menjadi sebuah danau, sungai, dan yang lain-lain. Nah, beberapa permintaan dari bangsa Par atau bangsa iblis yang diciptakan oleh Par. Nah, kita langsung ke bangsa iblis saja ya. Ya. Kita sudah selesai bangsa Par dan Am. Bangsa iblis ini meminta keabadian. Bangsa dewa juga dan malaikat juga meminta keabadian. Saling abadi, sama-sama abadi. Lama terwujudlah keinginan bangsa Par Untuk abadi. untuk menguasai. Ada keinginan untuk menguasai. Ada keinginan untuk menguasai. Karena bentuknya bangsa Par ini lebih besar dari bangsa Am. Iblis ini lebih besar bentuknya daripada dewa dan lebih mengerikan. Ketika bangsa iblis ini menyerang bangsa dewa dan malaikat, kalahlah bangsa dewa dan malaikat. Marahlah bangsa Am, melaporlah kepada Tuhan. Dikutuklah bangsa iblis bahwa mereka akan tinggal di alam bawah yang sengaja diciptakan dimensi oleh Tuhan. Itu awal diciptakannya neraka. Alam dunia ini, ya mungkin nanti mungkin sudah pernah diceritakan tentang alam-alam. Alam surga, alam penantian, alam surga, setelah itu terus alam malaikat dan dewa, setelah itu di atas alam malaikat dan dewa adanya alam parama. Alam parama, setelah itu alam Tuhan sendiri. Belum tuh yang alam parama belum. Tapi ini kan sudah diceritakan juga sekarang. Ya. Di atas alam dewa ada alam parama, ada setelah itu alam Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan pohon nih? Pohonnya. Pohon keramat itu jatuhlah ke beberapa, dia itu seperti benihnya jatuhlah ke surga sedikit. Sisanya jatuhlah ke dunia ini. Bumi ini. Air-airnya jatuh ke bumi ini. Jadi itu nanti diminum oleh beberapa seperti setan, jin gitu. Bumi ini adalah salah satu pecahan yang di dalamnya masih ada energi panas sebenarnya. Masih ada inti bumi dari matahari tersebut. Pecahannya. Pecahan matahari tersebut awalnya terus membeku karena dingin, mengeras, membeku. Nah, di dalamnya masih ada panas. Tapi di luarnya ini seperti es. Lama mencairlah itu. Karena adanya meteor, segalanya mencair, terciptalah daratan. Nah, ketika tercipta daratan, mulailah tercipta tumbuhan yang berawal dari itu. Kalpa. Nah, beberapa jatuh ke surga, beberapa jatuh ke... Dulu surga, neraka ada ini... yang jatuh ke neraka? Nggak ada? Nggak ada. Di bagian atas saja jatuh. Sampai ke bumi, itu aja. Di neraka nggak ada. Dulu surga, neraka, bumi ini kelihatan. Kalau kita punya sekarang pesawat luar angkasa, ini bumi. Anggap ini meja bumi ya. Di bawah bumi ini ada neraka. Tuh, di atasnya ada alam penantian, ada alam surga, dewa. Terlihat dengan jelas. Terlihat dengan jelas dulu. Bentuknya gimana? Seperti lingkaran gitu atau lapisan? Seperti gitu? Pulau melayang, seperti dunia melayang, seperti bumi, tapi seperti pulau melayang, pulau-pulau melayang dulu. Neraka juga begitu? Iya, surga itu kan ada 7 tingkat. Surga itu saya kan pernah digambarkan seperti melayang, ada jembatannya. Neraka juga gitu? Seperti pulau besar, neraka satu pulau besar, tapi sampai ke mulut, sampai ke bawah bentuknya. Satu lancip tapi besar, gitu. ya satu tapi besar. Seperti segitiga gitu, segitiga ke bawah. Ya gitu. ke bawah gitu kan. Besar di atas tapi lebih kecil ke bawah. Itu dia konsep. Nah, ke bawah sedikit gitu. Tuh, kelihatan dulu. Terbang seperti itu. Kalau kita punya kapal luar angkasa bisa lihat dulu. Tapi lebih besar bentuknya. Dari bumi. Lebih luas ya. Iya, lebih luas, lebih besar. Bumi ini paling kecil. Oke. Lalu anggaplah kelereng sama bola basket. Bukan bola Poli. Bukan bola poli. Ada sih bola yang mandi bola. Ya, ada sih bola yang bola bekel. Tangkis, bulu tangkis. Bulu tangkis apa namanya? Tenis. Bola tenis dan guli.
Oh, nggak terlalu besar. Kelereng, ya kelereng dan bola tenis. Seperti itu bentuk surga dan neraka. Surga dan neraka itu bentuknya ya 11-12 lah besarnya. Tapi lebih besar neraka. Jauh lebih besar. Neraka bisa dibilang ya bola sepak bola. Bola sepak gitu. Ya, bola sepak. Lebih kecil surga bentuknya. Oke. Jadi itu akhirnya ada kehidupan di bumi gitu kan. Lalu benih yang pertama ini artinya kan ada pohon yang abadi berarti kan? Masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada di surga. Nah, kenapa? Yang di bumi maksudnya? Yang di bumi udah ada. Berarti ini tanaman dan tumbuhan ini adalah benih-benihnya yang keturunan keberapa gitu ya? Pohon itu masih ada di bumi ini. Kalau dibilang nggak ada apa pohon tersebut ya, saya nggak berani memastikan. Mirip pohon beringin. Kalpa itu mirip pohon beringin. Betul. Tapi sudah nggak memiliki kekuatan yang besar gitu ya? Ya, cuman pohon beringin, namun daunnya itu tidak sebanyak beringin. Agak-agak gini, tapi mirip pohon beringin. Apa mungkin pohon beringin itu adalah pohon evolusi dari kalpa? Mungkin saja. Ya, karena mirip sekali kalau saya lihat. Jadi kalian bisa menggambarkannya, daunnya nggak terlalu lebat seperti beringin dan ranting-rantingnya panjang-panjang. Hanya daunnya seperti beringin dan pohonnya seperti beringin. Ya mungkin saja. Lalu yang di surga masih ada. Masih yang paling utama masih ada. Oh, yang paling keramat yang dari dulu sampai sekarang ada. Nah, kenapa surga, neraka, alam dewa, alam param dan alam Tuhan itu tidak bisa kita lihat lagi, karena itu Tuhan ada ceritanya antara manusia, dewa, iblis, malaikat dulu saling hidup bersama, sempat hidup bersama meskipun manusia itu di dunia ini, dewa itu kan ada di alam dewa, tapi kan bisa mampir ke dunia ini lewat terbang atau bagaimana dulu. Mereka biasa hidup, biasa. Akhirnya bangsa manusia itu dulunya putih semuanya di sini. Matanya itu tidak ada hitamnya. Tidak ada hitamnya. Bola hitamnya ya. Akhirnya manusia itu durhaka, ingin menghancurkan bangsa dewa. Nah, dikutuklah bangsa manusia. Akhirnya isi hitam di sininya, tidak bisa melihat bangsa dewa. Dihalangi. Ya, dihalangi. Dan dikutuklah surga, neraka dan bangsa dewa itu lenyap dari alam semesta ini, masuk ke dimensi yang diciptakan oleh Tuhan. Makanya manusia nggak mampu lagi melihat dewa, malaikat dan iblis. Padahal dulu gampang, setiap hari itu biasa saja seperti kita melihat manusia. Ada malaikat lewat gitu ya, ada dewa lewat. Manusia juga dulu ada yang bisa terbang sama kekuatannya, ada yang bisa terbang tapi tidak sehebat dewa dan malaikat kekuatannya. Ya kalau kayak seperti cerita adanya Hercules itu kan ya di zaman itu ya masih ada ya. Ya, putih-putih matanya masih ada ya waktu itu ya, matanya masih putih-putih. Zaman Yunani itu, zaman kerajaan Yunani kuno itu putih-putih matanya, seperti Zeus, Ra, atau Poseidon itu putih. Masih ada ya, masih bisa lewat kita say hello gitu ya, masih bisa sekali zaman itu ya. Setelah itu baru udah ditutup. Hanya berselang waktu sebentar kisah itu bermata putih. Oke. Jadi akhirnya ya tahulah cerita akhirnya seperti apa, bagaimana yang lainnya. Yang saya tanyakan, param itu masih ada kan? Masih. Apa yang mereka lakukan? Tidak ada. Diam aja. Karena mereka itu menunggu perintah Tuhan. Karena perjanjian dan sumpah terdahulu. Mereka siapapun param yang... Maksudnya bukan param yang putih dan hitam itu ya, tapi bangsa Far dan Am ya. Ini siapapun yang melanggar perintah Tuhan dan ingin melebihi kuasa Tuhan akan dimusnahkan seperti itu. Masih lengkap 8? Lengkap. 4 ya. Tapi dia. Nah, kebanyakan tugas Parda Am ini menurunkan wahyu kepada para dewa, malaikat seperti itu.
Mereka tugasnya menurunkan wahyu sekarang. Sebentar, yang far ini kan hitam. Apakah mereka menurunkan wahyu ke iblis? Mereka itu ke iblis, benar. Menurunkan wahyu ke iblis. Ke iblis ya. Sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Tuhan gitu. Iya. Diwahyukan oleh Tuhan gitu. Dari Tuhan gitu maksudnya ya. Kenapa Tuhan menciptakan hitam dan putih? Agar adanya keseimbangan hidup. Ya, yin dan yang. Iya, ini terjadi dari dulu. Memang. Agar ada keseimbangan hidup, itu maksudnya. Jadi iblis itu dapat wahyu, dapat. Dewa malaikat dapat wahyu, dapat. Ya, agar tidak, ya agar artinya ya agar seimbang ya dan adil ya. Ya kan Tuhan kan maha adil. Jadi Tuhan menciptakan berbagai macam warna di dunia ini, di alam semesta ini, agar untuk menciptakan keseimbangan hidup. Ya. Lalu di manakah Far dan Am ini? Ya di alam di atas dewa, di alam di atas malaikat. Mereka bentuknya masih partikel gitu. Ya partikel. Apakah mereka masih melahirkan? Tidak. Sudah tidak. Sudah tidak. Sudah tugasnya yang di bawah ya. Mereka tugasnya sekarang hanya wahyu. Kalau saya kasih tahu, sekarang namanya parama. Biar lebih mudah mengucapnya, parama. Lalu si Param ini udah lenyap. Lenyap, sudah benar-benar lenyap. Terus lenyap. Tidak ada energinya lagi. Seperti masuk ke inti itu langsung. Terus seperti itu diserang oleh Tuhan, terus seperti dimasuki energi tertekan, seperti gitu. balon yang ditiup terus meletus. Ada tekanan gitu ya. Tekanan diberikan tenaga lagi. Bukan apa, tapi tidak bisa bergerak. Tekanan itu seperti balon yang kita tiup terus mau besar meletus. Itu yang disebut Big Bang ya. Wow. Itu ceritanya ternyata ya. Dan memang alam semesta ini tercipta dari energi. Baru terciptalah binatang. Yang penasaran pohonnya ini, di mana pohonnya? Pohonnya itu ada di antara alam Param dan alam dewa. Ini ada setara dengan alam dewa. Di antara alam Param dan surga. Kan itu alam dewa, alam malaikat. Ya, berarti dewa ini bisa ke sana? Tidak sembarangan. Tidak sembarang, tapi ada yang bisa ke sana. Bisa. Apa yang misalkan apa rewards-nya bisa ke sana? Hadiahnya apa? Apakah ada hal yang tertentu gitu? Sebenarnya kalpa ini bisa memberikan mewujudkan apapun. Namun ada juga yang tidak bisa diwujudkan. Contoh, saya ingin menjadi Tuhan, nggak bisa. Oh ya, ya. Contohnya seperti itu. Saya ingin menjadi kalpa, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, berikanlah anugerah pada saya, gitu biasanya. Berikan kesaktian gitu. Berikan apapun anugerah pada saya yang pantas saya dapatkan. Kalau memang dia dapat anugerah senjata dan anugerah kesaktian apapun, ya akan dikasih. Saya minta senjata ini, bisa tidak dikabulkan. Hanya satu senjata dikabulkan. Karena takdir kalpa itu terhubung dengan Tuhan. Oh, maksudnya ini cocoknya anugerahnya ya, apa? karena kalpa ini mendapatkan energi anugerah dari Tuhan juga dulu. Jadi adanya benih Tuhan juga dalam kalpa. Yang lebih tua dari benih dewa dan malaikat. Bahkan para dewa dan malaikat juga mendapatkan senjata dari sana. Bahkan lebih tua dari Param ya. Oh, iya, lebih tua dari Param, kan? benar. Lebih tua dari Param ini pohon bahkan kalpa. Param saja menghormati pohon tersebut. Dikatakan pohon itu jika hancur atau musnah pohon tersebut, maka semua alam semesta ini musnah, kan roboh, musnah. Oh, itu seperti pengikat jadinya. Pengikat akar-akarnya, ya energinya alam semesta ini. Jadi itu salah satu hal yang paling paling penting ya jadinya ya. Dia pengikat semua dari struktur dunia ya. Gaib, pengikat alam gaib semuanya ini. Satu ini pohon keramat, pohon suci. Tapi keramat. Sulit sekali dihancurkan pasti ya. Bisa hancur kah? Nggak bisa ya. Pohon kalpa itu pohon abadi. Ya. Bahkan kiamat pun pohon kalpa masih berdiri. Karena pohon kalpa ini adalah pohon nantinya yang akan mendaur ulang lagi kehidupan. Ya, seperti sudah padam,
tumbuh lagi gitu kan ya. Pohon kehidupan Param, bangsa Fa dan bangsa Am, dan pohon kehidupan itu abadi meskipun kiamat sekalipun. Lalu apakah lalu apakah dewa bisa melihat Far dan Am? Bisa. Apakah mereka pernah bertemu? Pernah. Ya karena orang tuanya ya. Far dan Am ya. Ya. Jadi kalau kita mengatakan kita meninggal, kita menyatu dengan Tuhan, jangankan kita, dewa malaikat saja tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Bukan saya merendahkan atau apapun. Tuhan itu maha tunggal. Tunggal Tuhan. Tidak bisa disentuh. Tidak bisa disentuh. Diketemui gitu. Diketemui, tidak bisa dipikirkan. Makanya Tuhan tidak bisa dipikirkan karena nggak ada yang mampu bertemu. Pernah bertemu. Bangsa Par dan Am itu bertemu Tuhan dengan mengikat janji bahwa tidak ada yang boleh menemui Tuhan selain mereka. Tuh. Oh, mereka bisa bertemu. Bangsa Par dan Am. Ya. Bisa karena partikelnya langsung ya. Langsung murni. Nah, Par dan Am itu menceritakan Tuhan itu kepada anak-anaknya, bangsa iblis dan malaikat. Bagian bawah gitu ya. Ya, dan seperti ini loh gitu ya. Bangsa dewa malaikat itu adalah nenek moyang kita yang menciptakan manusia. Jadi bangsa dewa malaikat dan iblis itu nenek moyang kita. Tercipta manusia dari iblis dan malaikat sebenarnya. Ya ada kisah cintanya nanti. Udah ada kok. Ya ada ya itu. Nah, itu nenek moyang kita. Dia menceritakan lagi ke manusia. Iya. Dia menciptakan ke bangsa jin. Ini loh Tuhan, ada Tuhan. Ya gini. Jadi turun temurun. Jadi gitu yang mampu supaya jelas ya. Yang mampu bertemu dengan Tuhan hanya bangsa Param, bangsa Par dan Am. Nah, ya. Lalu pertanyaan, siapakah dewa dan iblis yang pertama dilahirkan? Apakah boleh disebutkan? Tapi kan pasti ada yang pertama kan? Kalau bangsa malaikat itu Azrab. Pernah saya sebut? Ya, pernah. Kalau bangsa dewa, Faram Siwa. Faram Sava. Berarti saudara. Gini. Antara dewa yang pertama itu, dewa pertama itu bukan dewa sebetulnya, tapi dewa dewi. Bentuknya itu wanita yang melahirkan Brahma Wisnu Shiva. Dewi berarti ya yang pertama. Kalau dibilang dewi, ada dewa dewi ya. Bisa dibilang dewi jadi sebutannya karena wanita. Itu yang melahirkan. Ini seperti ibu pertiwinya para dewa. Namanya? Kalau mungkin disebutnya Saba, Dewi Saba. Saba. Itu yang pertama berarti. Kalau malaikat? Asraf. Berarti ini saudara berarti ya? Ya. Asraf dan karena nama yang dulu itu tahu kan bahasanya semuanya. Asraf. Asraf ini pria. Tapi kebanyakan kalau bangsa dewa itu menyebutnya Dewi Ibu Pertiwi. Ya, Ibu Pertiwinya di sana. Ada yang nyebut sebutan dengan gelar Mahaswara. Svara. Itu Mahasvara, Mahaswara. Ada yang kalau orang India Mahasabara itu kalau di sana. Sebutannya Maha, Dewi Maha gitu. Ada yang nyebutnya Dewi Mahazava disingkatnya. Ya gelarnya ya Ibu Pertiwi di atas. Itu. Kalau Asraf ini kalau dibilang laki bukan, perempuan bukan. Energi ya seperti dulu kan kelihatan seperti itu. Cahaya ya. Tidak terlihat ya tampangnya ya. Cahaya. Berarti dia menciptakan. Dia menciptakan. Yang ke bawah gitu ya. Azrab. Berarti ini berbarengan lahirnya Azrab dan Ibu Pertiwi ini. 11-12 lah, 1 hari 2 hari. Berarti ada yang pertama ya berarti. Lalu untuk
ya sebenarnya jangan disebutin lah ini ya namanya ya, yang iblis. Nanti dipuja nanti ya. Iya, ini dipuja nanti. Pokoknya huruf hidup semua. Ya, ini jangan dipuja ya. Cukup tahu yang malaikat dan dewa aja ya, supaya itu yang dipuja gitulah ya. Jangan memuja iblis intinya. Ya, jangan. Pokoknya huruf pertama A. Kalian puja aja A. Ya kan bahasa dulu waktu itu kan masih A ya. Konsonannya A semua. Dia siapa A. Oke, ada lagi Gus Robin? Itu saja. Ceritanya ya panjang lebar ya. Terlalu jauh, energinya banyak sekali. Saya nanya sini, sana juga, pertanyaannya kesana kemari juga ini. Ya. Soalnya muter-muter atas bawah lagi karena. Iya, saya tahu sih energinya terkuras habis ya. Banyak sekali kisah. Lumayan ya Gus Robin ya, energinya apalagi terkuras dari ya. peperangan zaman dulu. Ternyata peperangan sudah ada dari zaman malaikat dan para dewa. Bahkan di zaman Faram ya. Anak murni Tuhan saja. Jadi yang saya katakan itu 1 miliar juta persen. Triliun. 1 miliar juta triliun persen bahwa Tuhan yang maha sempurna. Jadi jangan, Tuhan tak terkalahkan nilainya. Karena bagi saya juga Tuhan segalanya. Nomor Sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada sempurna gitu ya. Bahkan ada yang ingin sempurna saja dihancurkan. Karena cuma satu ya, maha tunggal ya. Ya, maha tunggal. Oke, itu dia saja sebenarnya. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Masih ada banyak cerita-cerita tentang misteri yang ingin teman-teman ungkap. Silahkan komen di bawah ya. Dan juga hidupkan lonceng teman-teman agar ketika ada video baru ada notifikasinya. Kami pamit undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin, GRTT, Gus Robin toleransi tinggi. Gus Robin metal lovers. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.